Oke guys, welcome back to my channel, di channel Fatia Islami Official teman-teman. Nah, di video kali ini saya bakalan mereview sebuah kamera Bipro ya teman-teman ya. Nah, di kamera ini bisa digunakan di luar ruangan gitu atau outdoor ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang si Bipro ini, jangan lupa dulu untuk like, comment, share, dan subscribe untuk channel Fatia Islami Official teman-teman. Nah, jika kalian sudah subscribe, mari kita membahas lebih lanjut tentang apa itu kamera Bipro 5 teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita bakalan membahas dari bagian depan sini ya. Nah, di sini dia tertulis Brika Nova Innovation Never Ends. Seperti biasanya ada brandingnya gitu ya. Dan sini harga masih tertera di 1.290.000-an. Dan di sini juga untuk foto keduanya ini bisa digunakan untuk si Bipro-nya teman-teman ya, di bersepeda di gunung dan juga berselancar di air gini ya teman-teman ya, tanpa kita harus takut kamera kita terkena air dan juga tergores oleh batu-batuan gitu, karena di sini kita sudah diberikan satu buah casing waterproof teman-teman. Jadi bisa banget digunakan untuk walaupun tidak di air, tapi kita juga bisa digunakan untuk di luar ruangan di bebatuan gini ya teman-teman ya. Intinya kita harus melindungi si kamera Bipro-nya ini dari hal-hal yang mungkin bahaya gitu ya. Meskipun tidak di air, casing waterproof-nya bisa digunakan di bagian darat ini. Oke, di bagian sini juga terdapat Bipro 5 Alpha Edition Mark II S. Ini untuk modelnya ya teman-teman. Kemudian di sini ada 4K 30 fps, 2.7K 30 fps teman-teman. Dan di sini juga untuk bagian bawahnya ya. Di sini untuk fotonya itu 16 megapiksel 10 fps burst teman-teman. Jadi seperti itu untuk bagian fotonya. Kemudian di sini untuk wifi-nya ini, nah ini bisa kita gunakan untuk mengkoneksikan ke handphone kita. Jadi ya kita mendownload aplikasinya terlebih dahulu, kemudian kita bisa mengkontrol view dan juga share lewat handphone kita teman-teman ketika sudah connect seperti itu ya. Kemudian di sini ada 4K. Nah, untuk 4K ini dia bisa digunakan untuk resolusi pada videonya ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada dual LCD front and back-nya teman-teman. Nah, untuk dual LCD ini ada bagian depan dan juga belakangnya. Kemudian di sini ada eksternal mikrofon. Nah, ini berfungsi untuk kita gunakan untuk menjernihkan perekaman suara pada video kita seperti itu ya. Kemudian di sini ada true color-nya dan juga di sini ada 40 m, yaitu 40 meter kedalaman yang bisa kita capai gitu ya. Oke, ini bagian depannya. Kemudian kita lanjut ke bagian sini. Ada action, record, save, dan juga share teman-teman. Nah, sini juga terdapat dua foto yang dimana ini bisa digunakan untuk Bipro kita di bagian sini ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada inside the box-nya teman-teman. Nah, untuk inside the box ini yang pertama tentunya kita mendapatkan satu unit kamera Bipro-nya teman-teman ya, yaitu Bipro 5 Mark II S kamera unit ini ya. Ini untuk kameranya. Kemudian di sini ada juga untuk waterproof casingnya. Nah, untuk waterproof casing ini bisa menampung si Bipro-nya ke bagian dalam sini untuk melindungi si kameranya ini sendiri teman-teman ya. Kemudian di sini ada handlebar mount. Nah, untuk handlebar mount ini sendiri dia fungsinya itu seperti baut ya teman-teman ya, bisa mengencangkan gitu. Kemudian di sini ada quick release mounting. Dan di sini juga ada tripod mountingnya teman-teman. Nah, jadi tripod mounting ini bisa kita koneksikan dengan si waterproof casing ini ya teman-teman ya. Bisa dimasukkan di bagian atasnya sini, kemudian tinggal kita eratkan dengan bantuan handlebar mount ini teman-teman. Yaitu ada semacam baut yang bentuknya seperti handlebar mount ini. Oke, ini untuk tripod mounting ini dia bentuknya tongkat yang lumayan ya, tidak terlalu panjang juga ya, tapi bisa untuk mempermudahkan kita saja. Di sini juga ada 3 unit of 5V amps dan di sini juga ada charger unit. Nah, untuk charger unit ini sendiri bisa kita gunakan untuk mencharging si baterainya teman-teman ya, ketika sudah mulai agak drop. Kemudian di sini
ada base mount with adhesive teman-teman, dan di sini lanjut untuk Li-ion baterainya. Nah, untuk ion baterai ini dia bentuknya itu lumayan imut juga, kecil juga bentuknya, menyesuaikan dengan si kameranya. Jadi dia menampung daya hingga 1000 mAh teman-teman. Jadi dengan tegangan baterai dengan 1000 mAh seperti itu, jadi lumayan dalam jangka waktu yang lumayan lama. Oke, bisa di-charger ulang lagi. Dan di sini juga ada open back casing. Nah, untuk open back casing ini dia itu berfungsi sebagai cadangan dari si open back waterproof casingnya ini sebenarnya, atau penutupnya saja seperti itu. Dan di sini juga ada USB kabel. Nah, untuk USB kabel ini sendiri dia berfungsi untuk mencharging si baterainya. Nah, selain digunakan untuk mencharger si baterainya, ini juga bisa digunakan untuk mengkoneksikan ke perangkat komputer kita teman-teman, seperti itu. Dan di sini juga ada straps. Nah, untuk straps ini sendiri dia digunakan untuk pegangan di satu jari kita ya, yang terbuat dari kain. Kemudian di sini ada eksternal mikrofon. Nah, untuk eksternal mikrofon ini sendiri bisa digunakan untuk menjernihkan perekaman pada suara video kita. Dan di sini ada extender for external mikrofon teman-teman. Dan selanjutnya ada juga untuk skeleton casingnya. Oke, kita lanjut ke bagian samping di bagian spesifikasinya. Nah, untuk spesifikasi ini sendiri dia memiliki sensor 16 megapiksel Sony Exmor Air Image Sensor ya. Kemudian di sini ada videonya. Untuk resolusinya itu ada MP4, H264, 30 Mbps, 4K, 2DD7K, 1080 pixel dan juga 720 pixel teman. Jadi ini untuk resolusi di bagian videonya teman ya. Kemudian di sini ada fotonya, yaitu formatnya itu adalah format JPEG, dan di sini ada pilihan 16 megapiksel, 12 megapiksel, 8 megapiksel, 5 megapiksel dan juga 2 megapiksel teman. Dan di sini ada lensnya, yaitu fixed fokusnya itu adalah f2.8, f sama dengan 3 mm. Kemudian di sini ada 170 derajat wide angle lensnya teman. Nah, jadi ini buat kalian yang suka dengan foto panorama yang agak melengkung-melengkung itu, ini cocok banget buat kalian teman ya. Saya rekomendasikan untuk si CB Pro ini. Dan sini juga ada LCD screen, yaitu frontnya itu bagian depannya 0,5 inci monokrom LCD. Kemudian bagian belakangnya ini adalah 2 inci LTPS LCD teman. Jadi memiliki 2 LCD depan dan juga di belakangnya. Kemudian di sini ada portnya ya teman ya. Nah, di sini ada 4 port. Yang pertama di sini ada USB untuk chargingnya, portnya itu 1. Kemudian di sini ada HDMI, portnya juga 1 teman. Kemudian ada juga untuk 2,5 mm untuk mikrofon eksternalnya itu, portnya juga ada 1, dan microscardnya itu slotnya ada 1 teman. Nah, jadi seperti itu untuk portnya ya, bagian portnya. Kemudian di sini untuk connectionnya itu WiFi 802.11 BGN, range up to 25 m kuadrat teman. Kemudian di sini ada storage. Nah, untuk storage ini sendiri yaitu untuk penyimpanan pada memorinya ya, yaitu 64 GB teman. Dan di sini juga ada baterainya, itu untuk baterainya adalah 1000 mAh rechargeable ion baterai teman. Kemudian di sini ada juga untuk dimensionnya, unit only 60 x 41 x 22 mm. Kemudian untuk weightnya ini adalah unit only 65 gram teman. Lumayan juga ya untuk beratnya. Dan di sini waterproofnya up to 40 meter deep. Nah, kedalaman sampai 40 meter yang bisa kita capai. Kemudian di sini ada barsnya up to 10 foto per shoot 16 megapiksel. Kemudian di sini ada time lapse, yaitu 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 second interval teman.
Dan di sini ada exposure-nya min 2.0 to plus 2.0 width 0.33 save value. Dan sini untuk loop recordnya itu ada off 2 menit, 3 menit dan juga 5 menit, teman. Nah, jadi maksudnya di sini untuk loop recordnya ini adalah kita bisa merekam hingga batasnya itu hanya 5 menit saja, teman. Jadi ketika kita merekam misalnya dan sudah sampai 5 menit, maka perekamannya akan mati sendiri otomatis, teman-teman ya, mati otomatis untuk perekamannya. Tetapi untuk video yang direkam itu sudah langsung masuk ke bagian memorinya atau ke penyimpanannya. Dan kemudian di sini ada software apps-nya, yaitu di sini ada Bipro 5, kemudian ada logo aksennya, dan di sini ada perpaduan warna merah dan juga biru seperti ini ya. Dan bisa kita download di App Store ataupun di Google Play Store, teman-teman. Oke, kemudian di sini ada featuresnya, yaitu 4K Ultra HD, 170 derajat lens wide-nya, angel lens wide-nya. Kemudian di sini ada LCD-nya, bagian depan dan belakang, ada loop recording, ada foto mode burst-nya juga. Di sini ada time lapse-nya, ada high speed dan juga ada eksternal mikrofonnya, teman-teman ya. Jadi banyak banget untuk fitur-fiturnya. Nah, di sini untuk kamera Bipro-nya ini dia sendiri memiliki bentuk yang lumayan kecil banget ya. Nah, ini ya mudah dibawa kemana-mana karena bentuknya yang kecil seperti ini. Dia memiliki kelebihan seperti itu ya, mudah dibawa kemana-mana. Dan ini sudah dilengkapi dengan prosesor yang berteknologi tinggi terbaru ya, dimana akan memberikan hasil foto dan video tanpa distorsi warna yang tampak seperti aslinya, teman. Berika Bipro ini juga dapat merekam dalam resolusi 4K atau Full HD pada 60 fps dengan hasil yang cerah dan juga terang. Nah, jadi di sini perlu saya luruskan, semakin besar resolusi yang kita gunakan untuk merekam, maka semakin besar pula ruang penyimpanan yang akan dihabiskan, teman. Jadi seperti itu ya. Kemudian di sini juga ada dua LCD screen-nya ini. Yang bagian depan ini LCD monokrom depannya berukuran 0,5 inci. Kemudian di sini layar TFT LCD belakangnya ini sebesar 2 incian, teman. Jadi di sini kita bisa memonitoring juga terlebih dahulu sebelum kita men-take foto atau videonya, teman ya. Bisa kita melihat dari bagian sini terlebih dahulu. Dan di sini juga ada mikrofon portnya ini berukuran 2,5 mm yang berguna untuk menjernihkan pada suara video kita. Dan ada juga untuk bagian USB-nya. Nah, untuk USB-nya ini bisa kita gunakan untuk mencharging si baterainya. Caranya sama seperti menggunakan smartphone. Dan ada juga untuk HDMI-nya, ini jarang digunakan ya. Kemudian di sini untuk bagian memory card-nya itu ada di bagian sini. Nah, bisa kita masukkan di bagian sini ya, teman-teman ya. Dan di sini untuk lensanya ini dia kecembungannya itu sampai 170 derajat, dan juga untuk desain di bagian lensanya ini lumayan keren dan juga elegan, teman-teman. Dan ada 4 tombol juga. Di sini ada tombol power gini. Kemudian di atas ini ada tombol WiFi yang digunakan untuk mengkoneksikan ke handphone kita ya. Bisa banget dengan cara mendownload aplikasinya terlebih dahulu. Kemudian di sini ada juga untuk tombol dan atas dan bawahnya ini. Nah, ini berfungsi untuk memilih menu-menu yang berada di bagian dalam sini ya, teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini ada casing waterproof. Nah, untuk casing waterproof ini menyesuaikan dengan si Bipro-nya, teman-teman, yaitu ada 4 tombolnya juga, bagian depan, atas dan juga sampingnya sini ada 2 ya. Dan untuk lensanya itu dia berbentuk seperti ini, ada serat-seratnya. Dan di sini juga terdapat karet gini ya. Nah, untuk ini digunakan untuk menyangga si Bipro-nya ketika berada di bagian dalam sini agar tidak berontak, teman-teman. Dan juga ini berfungsi agar LCD belakangnya sini tidak lecet gitu ya, teman-teman ya. Dan kita tutup seperti ini. Kemudian di sini ada karet berwarna putih. Nah, untuk karet berwarna putih ini dia sendiri berfungsi untuk mendorong udara seperti ini.
dan tinggal kita kunci, kamera pun siap digunakan untuk melakukan penyelaman gitu ya teman-teman ya. Dan sini kita juga mendapatkan satu buah tongkat gini ya teman-teman. Jadi di sini dia ada kainnya gini untuk di bagian pegangannya, yang dimana ini berfungsi untuk ketika tangan kita basah ataupun berkeringat ini tidak licin teman-teman ya, seperti itu. Dan juga ini terbuat dari besi. Dan untuk si Bipro nya ini dengan casing waterproof ini bisa kita pasang seperti ini dan bisa kita eratkan langsung saja. Dan kamera pun siap digunakan, dan ini juga bisa ditekuk-tekuk seperti ini teman-teman ya. Jadi bentuknya itu bakalan seperti ini nantinya dia. Nah, kalau kurang kencangkan lagi, tapi jangan sampai terlalu keras banget ya. Dan untuk harganya ini sudah kalian lihat tadi di awal, yaitu di harga 1.290.000 teman-teman ya. Jadi buat kalian yang membeli barang dengan harga seperti itu, kalian sudah mendapatkan barang berkualitas seperti Bipro 5 ini teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita bakalan membahas dari bagian depan sini ya. Nah di sini dia tertulis Brika Nova Innovation Never Ends. Seperti biasanya ada brandingnya gitu ya. Dan sini harga masih tertera di 1.290.000-an. Dan di sini juga untuk foto keduanya ini bisa digunakan untuk si Bipro nya teman-teman ya, di bersepeda di gunung dan juga berselancar di air gini ya teman-teman ya, tanpa kita harus takut kamera kita terkena air dan juga tergores oleh batu-batuan gitu. Karena di sini kita sudah diberikan satu buah casing waterproof teman-teman. Jadi bisa banget digunakan untuk walaupun tidak di air, tapi kita juga bisa digunakan untuk di luar ruangan di bebatuan gini ya teman-teman ya. Intinya kita harus melindungi si kamera Bipro nya ini dari hal-hal yang mungkin bahaya gitu ya. Meskipun tidak di air, casing waterproofnya bisa digunakan di bagian darat ini. Oke, di bagian sini juga terdapat Bipro 5 Alpha Edition Mark IIs. Ini untuk modelnya ya teman-teman. Kemudian di sini ada 4K 30 fps, 2.7K 30 fps teman-teman. Dan di sini juga untuk bagian bawahnya ya. Di sini untuk fotonya itu 16 megapiksel, 10 fps burst teman-teman. Jadi seperti itu untuk bagian fotonya. Kemudian di sini untuk wifi-nya ini, nah ini bisa kita gunakan untuk mengkoneksikan ke handphone kita. Jadi ya kita mendownload aplikasinya terlebih dahulu, kemudian kita bisa mengkontrol view dan juga share lewat handphone kita teman-teman ketika sudah connect seperti itu ya. Kemudian di sini ada 4K. Nah untuk 4K ini dia bisa digunakan untuk resolusi pada videonya ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada dual LCD front and back-nya teman-teman. Nah untuk dual LCD ini ada bagian depan dan juga belakangnya. Kemudian di sini ada external microphone. Nah ini berfungsi untuk kita gunakan untuk menjernihkan perekaman suara pada video kita seperti itu ya. Kemudian di sini ada true color-nya dan juga di sini ada 40mm yaitu 40 meter kedalaman yang bisa kita capai gitu ya. Oke, ini bagian depannya. Kemudian kita lanjut ke bagian sini. Ada action, record, save dan juga share teman-teman. Di sini juga terdapat dua foto yang dimana ini bisa digunakan untuk Bipro kita di bagian sini ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada inside the box-nya teman-teman. Nah untuk inside the box ini yang pertama tentunya kita mendapatkan satu unit kamera Bipro-nya teman-teman ya, yaitu Bipro 5 Mark IIs kamera unit ya. Ini untuk kameranya. Kemudian di sini ada juga untuk waterproof casingnya. Nah untuk waterproof casing ini bisa menampung si Bipro-nya ke bagian dalam sini untuk melindungi si kameranya ini sendiri teman-teman ya. Kemudian di sini ada handlebar mount. Nah untuk handlebar mount ini sendiri dia fungsinya itu seperti baut ya teman-teman ya, bisa mengencangkan gitu. Kemudian di sini ada quick release mounting dan di sini juga ada tripod mountingnya teman-teman.
Nah, jadi tripod mounting ini bisa kita koneksikan dengan si waterproof casing ini ya teman-teman ya. Bisa dimasukkan di bagian atasnya sini, kemudian tinggal kita eratkan dengan bantuan handlebar mount ini teman-teman, yaitu ada semacam baut yang bentuknya seperti handlebar mount ini. Oke, ini untuk tripod mounting ini dia bentuknya tongkat yang lumayan ya, tidak terlalu panjang juga ya, tapi bisa untuk mempermudahkan kita saja. Di sini juga ada 3 unit of 5V amps dan di sini juga ada charger unit. Nah, untuk charger unit ini sendiri bisa kita gunakan untuk mencharging si baterainya teman-teman ya. Ketika sudah mulai agak drop, kemudian di sini ada base mount with adhesive teman-teman, dan di sini lanjut untuk Li ion baterainya. Nah, untuk ion baterai ini dia bentuknya itu lumayan imut juga, kecil juga bentuknya, menyesuaikan dengan si kameranya. Jadi dia menampung daya hingga 1000 mAh teman-teman. Jadi dengan tegangan baterai dengan 1000 mAh seperti itu, jadi lumayan dalam jangka waktu yang lumayan lama. Oke, bisa di-charger ulang lagi. Dan di sini juga ada open back casing. Nah, untuk open back casing ini dia itu berfungsi sebagai cadangan dari si open back waterproof casingnya ini sebenarnya, atau penutupnya saja seperti itu. Dan di sini juga ada USB kabel. Nah, untuk USB kabel ini sendiri dia berfungsi untuk mencharging si baterainya. Nah, selain digunakan untuk mencharger si baterainya, ini juga bisa digunakan untuk mengkoneksikan ke perangkat komputer kita teman-teman, seperti itu. Dan di sini juga ada straps. Nah, untuk straps ini sendiri dia digunakan untuk pegangan di satu jari kita ya, yang terbuat dari kain. Kemudian di sini ada eksternal mikrofon. Nah, untuk eksternal mikrofon ini sendiri bisa digunakan untuk menjernihkan perekaman pada suara video kita. Dan di sini ada extender for external microphone teman-teman. Dan selanjutnya ada juga untuk skeleton casingnya. Oke, kita lanjut ke bagian samping di bagian spesifikasinya. Nah, untuk spesifikasi ini sendiri dia memiliki sensor 16 megapiksel Sony Exmor Air Image Sensor ya. Kemudian di sini ada videonya. Untuk resolusinya itu ada MP4, H264, 30 fps, 4K, 2.7K, 1080 pixel dan juga 720 pixel teman. Jadi ini untuk resolusi di bagian videonya teman ya. Kemudian di sini ada fotonya, yaitu formatnya itu adalah format JPEG, dan di sini ada pilihan 16 megapiksel, 12 megapiksel, 8 megapiksel, 5 megapiksel dan juga 2 megapiksel teman. Dan di sini ada lensnya, yaitu fixed fokusnya itu adalah f2.8, f sama dengan 3 mm. Kemudian di sini ada 170 derajat wide angle lensnya teman. Nah, jadi ini buat kalian yang suka dengan foto panorama yang agak melengkung-melengkung gitu, ini cocok banget buat kalian teman ya. Saya rekomendasikan untuk si CB Pro ini. Dan di sini juga ada LCD screen, yaitu frontnya itu bagian depannya 0,5 inci monokrom LCD. Kemudian bagian belakangnya ini adalah 2 inci LTPS LCD teman. Jadi memiliki 2 LCD depan dan juga di belakangnya. Kemudian di sini ada portnya ya teman ya. Nah, di sini ada 4 port. Yang pertama di sini ada USB untuk chargingnya, portnya itu 1. Kemudian di sini ada HDMI, portnya juga 1 teman. Kemudian ada juga untuk 2,5 mm untuk mikrofon eksternalnya itu, portnya juga ada 1, dan microscardnya itu slotnya ada 1 teman. Nah, jadi seperti itu untuk portnya ya, bagian portnya. Kemudian di sini untuk connectionnya itu WiFi 802.11 BGN, range up to 25 m², teman. Kemudian di sini ada storage. Nah, untuk storage ini sendiri yaitu untuk penyimpanan pada memorinya ya, yaitu 64 GB teman.
Dan di sini juga ada baterainya, itu untuk baterainya adalah 1000 mAh rechargeable ion baterai, teman. Kemudian di sini ada juga untuk dimensionnya, unit only 60 kali 41 kali 22 mm. Kemudian untuk weightnya ini adalah unit only 65 gram, teman. Lumayan juga ya untuk beratnya. Dan di sini waterproofnya up to 40 meter deep. Nah, kedalaman sampai 40 meter yang bisa kita capai. Kemudian di sini ada barsnya up to 10 foto per shoot 16 megapiksel. Kemudian di sini ada time lapse yaitu 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 second interval, teman. Dan di sini ada exposure-nya min 2.0, 2 plus 2.0, width 0.33 step value. Dan sini untuk loop recordnya itu ada off 2 menit, 3 menit, dan juga 5 menit, teman. Nah, jadi maksudnya di sini untuk loop recordnya ini adalah kita bisa merekam hingga batasnya itu hanya 5 menit saja, teman. Jadi ketika kita merekam misalnya dan sudah sampai 5 menit, maka perekamannya akan mati sendiri otomatis, teman-teman ya, mati otomatis untuk perekamannya. Tetapi untuk video yang direkam itu sudah langsung masuk ke bagian memorinya atau ke penyimpanannya. Dan kemudian di sini ada software apps-nya, yaitu di sini ada Bipro 5, kemudian ada logo A kecilnya, dan di sini ada perpaduan warna merah dan juga biru seperti ini ya. Dan bisa kita download di App Store ataupun di Google Play Store, teman. Oke, kemudian di sini ada featuresnya yaitu 4K Ultra HD, 170 derajat lens wide-nya, angel lens wide-nya. Kemudian di sini ada LCD-nya, bagian depan dan belakang, ada loop recording, ada foto mode burst-nya juga. Di sini ada time lapse-nya, ada high speed, dan juga ada eksternal mikrofonnya, teman ya. Jadi banyak banget untuk fitur-fiturnya. Nah, di sini untuk kamera Bipro-nya ini dia sendiri memiliki bentuk yang lumayan kecil banget ya. Nah, ini ya mudah dibawa kemana-mana karena bentuknya yang kecil seperti ini. Dia memiliki kelebihan seperti itu ya, mudah dibawa kemana-mana. Dan ini sudah dilengkapi dengan prosesor yang berteknologi tinggi terbaru ya, dimana akan memberikan hasil foto dan video tanpa distorsi warna yang tampak seperti aslinya, teman. Berika Bipro ini juga dapat merekam dalam resolusi 4K atau Full HD pada 60 fps dengan hasil yang cerah dan juga terang. Nah, jadi di sini perlu saya luruskan, semakin besar resolusi yang kita gunakan untuk merekam, maka semakin besar pula ruang penyimpanan yang akan dihabiskan, teman. Jadi seperti itu ya. Kemudian di sini juga ada dua LCD screen-nya ini. Yang bagian depan ini LCD monokrom depannya berukuran 0,5 inci. Kemudian di sini layar TFT LCD belakangnya ini sebesar 2 incian, teman. Jadi di sini kita bisa memonitoring juga terlebih dahulu sebelum kita men-take foto atau videonya, teman ya. Bisa kita melihat dari bagian sini terlebih dahulu. Dan di sini juga ada mikrofon portnya ini berukuran 2,5 mm yang berguna untuk menjernihkan pada suara video kita. Dan ada juga untuk bagian USB-nya. Nah, untuk USB-nya ini bisa kita gunakan untuk mencharging si baterainya. Caranya sama seperti menggunakan smartphone. Dan ada juga untuk HDMI-nya, ini jarang digunakan ya. Kemudian di sini untuk bagian memory card-nya itu ada di bagian sini. Nah, bisa kita masukkan di bagian sini, teman-teman ya. Dan di sini untuk lensanya ini dia kecembungannya itu sampai 170 derajat, dan juga untuk desain di bagian lensanya ini lumayan keren dan juga elegan, teman-teman. Dan ada 4 tombol juga. Di sini ada tombol power gini. Kemudian di atas ini ada tombol WiFi yang digunakan untuk mengkoneksikan ke handphone kita ya. Bisa banget dengan cara mendownload aplikasinya terlebih dahulu. Kemudian di sini ada juga untuk tombol dan atas dan bawahnya ini. Nah, ini berfungsi untuk memilih menu-menu yang berada di bagian dalam sini ya, teman ya. Oke, selanjutnya di sini ada casing waterproof.
Nah, untuk casing waterproof ini menyesuaikan dengan CB Pro nya teman-teman, yaitu ada 4 tombolnya juga, bagian depan, atas, dan juga sampingnya sini ada 2 ya. Dan untuk lensanya itu dia berbentuk seperti ini, ada serat-seratnya, dan di sini juga terdapat karet gini ya. Nah, untuk ini digunakan untuk menyangga CB Pro nya ketika berada di bagian dalam sini agar tidak berontak teman-teman, dan juga ini berfungsi agar LCD belakangnya sini tidak lecet gitu ya teman-teman ya. Dan kita tutup seperti ini. Kemudian di sini ada karet berwarna putih. Nah, untuk karet berwarna putih ini dia sendiri berfungsi untuk mendorong udara seperti ini, dan tinggal kita kunci, kamera pun siap digunakan untuk melakukan penyelaman gitu ya teman-teman ya. Dan sini kita juga mendapatkan satu buah tongkat gini ya teman-teman. Jadi di sini dia ada kainnya gini untuk di bagian pegangannya, yang dimana ini berfungsi untuk ketika tangan kita basah ataupun berkeringat ini tidak licin teman-teman ya, seperti itu. Dan juga ini terbuat dari besi. Dan untuk CB Pro nya ini dengan casing waterproof ini bisa kita pasang seperti ini, dan bisa kita eratkan langsung saja, dan kamera pun siap digunakan. Dan ini juga bisa ditekuk-tekuk seperti ini teman-teman ya, jadi bentuknya itu bakalan seperti ini nantinya ya. Nah, kalau kurang kencangkan lagi, tapi jangan sampai terlalu keras banget ya. Dan untuk harganya ini sudah kalian lihat tadi di awal, yaitu di harga 1.290.000 teman-teman ya. Jadi buat kalian yang membeli barang dengan harga seperti itu, kalian sudah mendapatkan barang berkualitas seperti B Pro 5 ini teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita bakalan membahas dari bagian depan sini ya. Nah, di sini dia tertulis Brika Nova Innovation Never Ends. Seperti biasanya ada brandingnya gitu ya. Dan sini harga masih tertera di 1.290.000-an. Dan di sini juga untuk foto keduanya ini bisa digunakan untuk CB Pro nya teman-teman ya, di bersepeda di gunung dan juga berselancar di air gini ya teman-teman ya, tanpa kita harus takut kamera kita terkena air dan juga tergores oleh batu-batuan gitu, karena di sini kita sudah diberikan satu buah casing waterproof teman-teman. Jadi bisa banget digunakan untuk walaupun tidak di air, tapi kita juga bisa digunakan untuk di luar ruangan di bebatuan gini ya teman-teman ya. Intinya kita harus melindungi si kamera B Pro nya ini dari hal-hal yang mungkin bahaya gitu ya. Meskipun tidak di air, casing waterproof nya bisa digunakan di bagian darat ini. Oke, di bagian sini juga terdapat B Pro 5 Alpha Edition Mark II S. Ini untuk modelnya ya teman-teman. Kemudian di sini ada 4K 30 fps, 2.7K 30 fps teman-teman. Dan di sini juga untuk bagian bawahnya ya. Di sini untuk fotonya itu 16 megapiksel 10 fps burst teman-teman. Jadi seperti itu untuk bagian fotonya. Kemudian di sini untuk wifi-nya ini, nah ini bisa kita gunakan untuk mengkoneksikan ke handphone kita. Jadi ya kita mendownload aplikasinya terlebih dahulu, kemudian kita bisa mengkontrol view dan juga share lewat handphone kita teman-teman ketika sudah connect seperti itu ya. Kemudian di sini ada 4K. Nah, untuk 4K ini dia bisa digunakan untuk resolusi pada videonya ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada dual LCD front and back-nya teman-teman. Nah, untuk dual LCD ini ada bagian depan dan juga belakangnya. Kemudian di sini ada eksternal mikrofon. Nah, ini berfungsi untuk kita gunakan untuk menjernihkan perekaman suara pada video kita seperti itu ya. Kemudian di sini ada true color-nya, dan juga di sini ada 40 m yaitu 40 meter kedalaman yang bisa kita capai gitu ya. Oke, ini bagian depannya. Kemudian kita lanjut ke bagian sini. Ada action, record, save, dan juga share teman-teman. Nah, sini juga terdapat dua foto yang dimana ini bisa digunakan untuk B Pro kita di bagian sini ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada insert the box-nya teman-teman.
Nah, untuk inside the box ini yang pertama tentunya kita mendapatkan satu unit kamera Bipro nya teman-teman, yaitu Bipro 5 Mark IIs kamera unit ini ya. Ini untuk kameranya. Kemudian di sini ada juga untuk waterproof casingnya. Nah, untuk waterproof casing ini bisa menampung si Bipro nya ke bagian dalam sini untuk melindungi si kameranya ini sendiri teman-teman ya. Kemudian di sini ada handlebar mount. Nah, untuk handlebar mount ini sendiri dia fungsinya itu seperti baut ya teman-teman ya, bisa mengencangkan gitu. Kemudian di sini ada quick release mounting, dan di sini juga ada tripod mountingnya teman-teman. Nah, jadi tripod mounting ini bisa kita koneksikan dengan si waterproof casing ini ya teman-teman ya. Bisa dimasukkan di bagian atasnya sini, kemudian tinggal kita eratkan dengan bantuan handlebar mount ini teman-teman, yaitu ada semacam baut yang bentuknya seperti handlebar mount ini. Oke, ini untuk tripod mounting ini dia bentuknya tongkat yang lumayan ya, tidak terlalu panjang juga ya, tapi bisa untuk mempermudahkan kita saja. Di sini juga ada 3 unit of 5V amps, dan di sini juga ada charger unit. Nah, untuk charger unit ini sendiri bisa kita gunakan untuk mencharging si baterainya teman-teman ya, ketika sudah mulai agak drop. Kemudian di sini ada base mount with adhesive teman-teman, dan di sini lanjut untuk Li-ion baterainya. Nah, untuk Li-ion baterai ini dia bentuknya itu lumayan imut juga, kecil juga bentuknya, menyesuaikan dengan si kameranya. Jadi dia menampung daya hingga 1000 mAh teman-teman. Jadi dengan tegangan baterai dengan 1000 mAh seperti itu, jadi lumayan dalam jangka waktu yang lumayan lama. Oke, bisa di charger ulang lagi. Dan di sini juga ada open back casing. Nah, untuk open back casing ini dia itu berfungsi sebagai cadangan dari si open back waterproof casingnya ini sebenarnya, atau penutupnya saja seperti itu. Dan di sini juga ada USB kabel. Nah, untuk USB kabel ini sendiri dia berfungsi untuk mencharging si baterainya. Nah, selain digunakan untuk mencharger si baterainya, ini juga bisa digunakan untuk mengkoneksikan ke perangkat komputer kita teman-teman ya, seperti itu. Nah, di sini juga ada straps. Nah, untuk straps ini sendiri dia digunakan untuk pegangan di satu jari kita ya, yang terbuat dari kain. Kemudian di sini ada eksternal mikrofon. Nah, untuk eksternal mikrofon ini sendiri bisa digunakan untuk menjernihkan perekaman pada suara video kita. Dan di sini ada extender for external mikrofon teman-teman. Dan selanjutnya ada juga untuk skeleton casingnya. Oke, kita lanjut ke bagian samping di bagian spesifikasinya. Nah, untuk spesifikasi ini sendiri dia memiliki sensor 16 megapiksel Sony Exmor Air Image Sensor ya. Kemudian di sini ada videonya. Untuk resolusinya itu ada MP4, H264, 30 fps, 4K, 2DD7K, 1080 pixel dan juga 720 pixel teman. Jadi ini untuk resolusi di bagian videonya teman ya. Kemudian di sini ada fotonya, yaitu formatnya itu adalah format JPEG, dan di sini ada pilihan 16 megapiksel, 12 megapiksel, 8 megapiksel, 5 megapiksel dan juga 2 megapiksel teman. Dan di sini ada lensnya, yaitu fix fokusnya itu adalah f2.8, f sama dengan 3 mm. Kemudian di sini ada 170 derajat wide angle lensnya teman. Nah, jadi ini buat kalian yang suka dengan foto panorama yang agak melengkung-melengkung gitu, ini cocok banget buat kalian teman ya. Saya rekomendasikan untuk si Bipro ini. Dan di sini juga ada LCD screen, yaitu frontnya itu bagian depannya 0,5 inci monochrome LCD. Kemudian bagian belakangnya ini adalah 2 inci LTPS LCD teman. Jadi memiliki 2 LCD depan dan juga di belakangnya. Kemudian di sini ada portnya ya teman ya. Nah, di sini ada 4 port. Yang pertama di sini ada USB untuk chargingnya, portnya itu 1. Kemudian di sini ada HDMI, portnya juga 1 teman. Kemudian ada juga untuk
2,5 mm untuk mikrofon eksternalnya itu. Portnya juga ada satu dan microSCAR-nya itu slotnya ada satu teman. Nah, jadi seperti itu untuk portnya, bagian portnya. Kemudian di sini untuk connectionnya itu WiFi 802.11 BGN, range up to 25 M kuadrat teman. Kemudian di sini ada storage. Nah, untuk storage ini sendiri yaitu untuk penyimpanan pada memorinya yaitu 64 GB teman. Dan di sini juga ada baterainya, itu untuk baterainya adalah 1000 mAh rechargeable ion baterai teman. Kemudian di sini ada juga untuk dimensionnya, unit only 60 x 41 x 22 mm. Kemudian untuk weightnya ini adalah unit only 65 gram teman. Lumayan juga ya untuk beratnya. Dan di sini waterproofnya up to 40 meter deep. Nah, kedalaman sampai 40 meter yang bisa kita capai. Kemudian di sini ada barsnya up to 10 foto per shoot 16 megapiksel. Kemudian di sini ada time lapse yaitu 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 second interval teman. Dan di sini ada exposure-nya min 2.0 to plus 2.0 with 0.33 step value. Dan sini untuk loop recordnya itu ada off 2 menit, 3 menit dan juga 5 menit teman. Nah, jadi maksudnya di sini untuk loop recordnya ini adalah kita bisa merekam hingga batasnya itu hanya 5 menit saja teman. Jadi ketika kita merekam misalnya dan sudah sampai 5 menit, maka perekamannya akan mati sendiri otomatis teman-teman ya, mati otomatis untuk perekamannya. Tetapi untuk video yang direkam itu sudah langsung masuk ke bagian memorinya untuk ke penyimpanan. Dan kemudian di sini ada software apps-nya, yaitu di sini ada Bipro 5, kemudian ada logo A kecilnya, dan di sini ada perpaduan warna merah dan juga biru seperti ini ya. Dan bisa kita download di App Store ataupun di Google Play Store teman-teman. Oke, kemudian di sini ada featuresnya yaitu 4K Ultra HD, 170 derajat lens wide-nya, angel lens wide-nya. Kemudian di sini ada LCD-nya, bagian depan dan belakang, ada loop recording, ada foto mode burst-nya juga. Di sini ada time lapse-nya, ada high speed dan juga ada eksternal mikrofonnya teman-teman ya. Jadi banyak banget untuk fitur-fiturnya. Nah, di sini untuk kamera Bipro-nya ini dia sendiri memiliki bentuk yang lumayan kecil banget ya. Nah, ini ya mudah dibawa kemana-mana karena bentuknya yang kecil seperti ini. Dia memiliki kelebihan seperti itu ya, mudah dibawa kemana-mana. Dan ini sudah dilengkapi dengan prosesor yang berteknologi tinggi terbaru ya, dimana akan memberikan hasil foto dan video tanpa distorsi warna yang tampak seperti aslinya teman. Berika Bipro ini juga dapat merekam dalam resolusi 4K atau Full HD pada 60 fps dengan hasil yang cerah dan juga terang. Nah, jadi di sini perlu saya luruskan, semakin besar resolusi yang kita gunakan untuk merekam, maka semakin besar pula ruang penyimpanan yang akan dihabiskan teman. Jadi seperti itu ya. Kemudian di sini juga ada dua LCD screen-nya ini. Yang bagian depan ini LCD monokrom depannya berukuran 0,5 inci. Kemudian di sini layar TFT LCD belakangnya ini sebesar 2 incian teman-teman. Jadi di sini kita bisa memonitoring juga terlebih dahulu sebelum kita men-take foto atau videonya teman-teman ya. Bisa kita melihat dari bagian sini terlebih dahulu. Dan di sini juga ada mikrofon portnya ini berukuran 2,5 mm yang berguna untuk menjernihkan pada suara video kita. Dan ada juga untuk bagian USB-nya. Dan untuk USB-nya ini bisa kita gunakan untuk mencharging si baterainya. Caranya sama seperti menggunakan smartphone. Dan ada juga untuk HDMI-nya, ini jarang digunakan ya. Kemudian di sini untuk bagian memory card-nya itu ada di bagian sini. Nah, bisa kita masukkan di bagian sini ya teman-teman ya.
Dan di sini untuk lensanya ini dia kecembungannya itu sampai 170 derajat, dan juga untuk desain di bagian lensanya ini lumayan keren dan juga elegan, teman-teman. Dan ada 4 tombol juga. Di sini ada tombol power gini. Kemudian di atas ini ada tombol WiFi yang digunakan untuk mengkoneksikan ke handphone kita ya. Bisa banget dengan cara mendownload aplikasinya terlebih dahulu. Kemudian di sini ada juga untuk tombol dan atas dan bawahnya ini. Nah, ini berfungsi untuk memilih menu-menu yang berada di bagian dalam sini ya, teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada casing waterproof. Nah, untuk casing waterproof ini menyesuaikan dengan CB Pro nya, teman-teman, yaitu ada 4 tombolnya juga, bagian depan, atas, dan juga sampingnya sini ada 2 ya. Dan untuk lensanya itu dia berbentuk seperti ini, ada serat-seratnya, dan di sini juga terdapat karet gini ya. Untuk ini digunakan untuk menyangga CB Pro nya ketika berada di bagian dalam sini agar tidak berontak, teman-teman. Dan juga ini berfungsi agar LCD belakangnya sini tidak lecet gitu ya, teman-teman ya. Dan kita tutup seperti ini. Kemudian di sini ada karet berwarna putih. Nah, untuk karet berwarna putih ini dia sendiri berfungsi untuk mendorong udara seperti ini. Dan tinggal kita kunci, kamera pun siap digunakan untuk melakukan penyelaman gitu ya, teman-teman ya. Dan di sini kita juga mendapatkan satu buah tongkat gini ya, teman-teman. Jadi di sini dia ada kainnya gini untuk di bagian pegangannya, yang dimana ini berfungsi untuk ketika tangan kita basah ataupun berkeringat ini tidak licin, teman-teman ya, seperti itu. Dan juga ini terbuat dari besi. Dan untuk CB Pro nya ini dengan casing waterproof ini bisa kita pasang seperti ini dan bisa kita eratkan langsung saja. Dan kamera pun siap digunakan, dan ini juga bisa ditekuk-tekuk seperti ini, teman-teman ya. Jadi bentuknya itu bakalan seperti ini nantinya ya. Nah, kalau kurang kencangkan lagi, tapi jangan sampai terlalu keras banget ya. Dan untuk harganya ini sudah kalian lihat tadi di awal, yaitu di harga 1.290.000-an, teman-teman ya. Jadi buat kalian yang membeli barang dengan harga seperti itu, kalian sudah mendapatkan barang berkualitas seperti B Pro 5 ini, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi kita bakalan membahas dari bagian depan sini ya. Nah, di sini dia tertulis Brica Nova Innovation Never Ends. Seperti biasanya ada brandingnya gitu ya. Dan sini harga masih tertera di 1.290.000-an. Dan di sini juga untuk foto keduanya ini bisa digunakan untuk CB Pro nya, teman-teman ya, di bersepeda di gunung dan juga berselancar di air gini ya, teman-teman ya, tanpa kita harus takut kamera kita terkena air dan juga tergores oleh batu-batuan gitu. Karena di sini kita sudah diberikan satu buah casing waterproof, teman-teman. Jadi bisa banget digunakan untuk walaupun tidak di air, tapi kita juga bisa digunakan untuk di luar ruangan di bebatuan gini ya, teman-teman ya. Intinya kita harus melindungi si kamera B Pro nya ini dari hal-hal yang mungkin bahaya gitu ya. Meskipun tidak di air, casing waterproofnya bisa digunakan di bagian darat ini. Oke, di bagian sini juga terdapat B Pro 5 Alpha Edition Mark II S. Ini untuk modelnya ya, teman-teman. Kemudian di sini ada 4K 30 fps, 2.7K 30 fps, teman-teman. Dan di sini juga untuk bagian bawahnya ya. Di sini untuk fotonya itu 16 megapiksel, 10 fps burst, teman-teman. Jadi seperti itu untuk bagian fotonya. Kemudian di sini untuk wifi-nya ini, nah ini bisa kita gunakan untuk mengkoneksikan ke handphone kita. Jadi ya kita mendownload aplikasinya terlebih dahulu, kemudian kita bisa mengkontrol view dan juga share lewat handphone kita, teman-teman, ketika sudah connect seperti itu ya. Kemudian di sini ada 4K. Nah, untuk 4K ini dia bisa digunakan untuk resolusi pada videonya ya, teman-teman ya. Kemudian di sini ada dual LCD front and back-nya, teman-teman.
Nah, untuk dual LCD ini ada bagian depan dan juga belakangnya. Kemudian di sini ada external microphone. Nah, ini berfungsi untuk kita gunakan untuk menjernihkan perekaman suara pada video kita seperti itu ya. Kemudian di sini ada true color-nya dan juga di sini ada 40mm yaitu 40 meter kedalaman yang bisa kita capai gitu ya. Oke, ini bagian depannya. Kemudian kita lanjut ke bagian sini. Ada action, record, save dan juga share, teman-teman. Nah, sini juga terdapat dua foto yang dimana ini bisa digunakan untuk bipro kita di bagian sini ya, teman-teman ya. Kemudian di sini ada inside the box-nya, teman-teman. Nah, untuk inside the box ini yang pertama tentunya kita mendapatkan satu unit kamera bipro-nya, teman-teman ya. Yaitu Bipro 5 Mark IIs kamera unit ini ya. Ini untuk kameranya. Kemudian di sini ada juga untuk waterproof casingnya. Nah, untuk waterproof casing ini bisa menampung si bipro-nya ke bagian dalam sini untuk melindungi si kameranya ini sendiri, teman-teman ya. Kemudian di sini ada handlebar mount. Nah, untuk handlebar mount ini sendiri dia fungsinya itu seperti baut ya, teman-teman ya. Bisa mengencangkan gitu. Kemudian di sini ada quick release mounting. Dan di sini juga ada tripod mountingnya, teman-teman. Nah, jadi tripod mounting ini bisa kita koneksikan dengan si waterproof casing ini ya, teman-teman ya. Bisa dimasukkan di bagian atasnya sini, kemudian tinggal kita eratkan dengan bantuan handlebar mount ini, teman-teman. Yaitu ada semacam baut yang bentuknya seperti handlebar mount ini. Oke, ini untuk tripod mounting ini dia bentuknya tongkat yang lumayan ya, tidak terlalu panjang juga ya, tapi bisa untuk mempermudahkan kita saja. Di sini juga ada 3 unit of 5V arms dan di sini juga ada charger unit. Nah, untuk charger unit ini sendiri bisa kita gunakan untuk mencharging si baterainya, teman-teman ya. Ketika sudah mulai agak drop, kemudian di sini ada base mount with adhesive, teman-teman, dan di sini lanjut untuk Li ion baterainya. Nah, untuk ion baterai ini dia bentuknya itu lumayan imut juga, kecil juga bentuknya, menyesuaikan dengan si kameranya. Jadi dia menampung daya hingga 1000 mAh, teman-teman. Jadi dengan tegangan baterai dengan 1000 mAh seperti itu, jadi lumayan dalam jangka waktu yang lumayan lama. Oke, bisa di-charger ulang lagi. Dan di sini juga ada open back casing. Nah, untuk open back casing ini dia itu berfungsi sebagai cadangan dari si open back waterproof casingnya ini, sebenarnya ada penutupnya saja seperti itu. Dan di sini juga ada USB kabel. Nah, untuk USB kabel ini sendiri dia berfungsi untuk mencharging si baterainya. Nah, selain digunakan untuk mencharger si baterainya, ini juga bisa digunakan untuk mengkoneksikan ke perangkat komputer kita, teman-teman, seperti itu. Dan di sini juga ada straps. Nah, untuk straps ini sendiri dia digunakan untuk pegangan di satu jari kita ya, yang terbuat dari kain. Kemudian di sini ada external microphone. Nah, untuk external microphone ini sendiri bisa digunakan untuk menjernihkan perekaman pada suara video kita. Dan di sini ada extender for external microphone, teman-teman. Dan selanjutnya ada juga untuk skeleton casingnya. Oke, kita lanjut ke bagian samping di bagian spesifikasinya. Nah, untuk spesifikasi ini sendiri dia memiliki sensor 16 megapiksel Sony Exmor Air Image Sensor, teman-teman ya. Kemudian di sini ada videonya. Untuk resolusinya itu ada MP4, H264, 30 Mbps, 4K, 2.7K, 1080 pixel dan juga 720 pixel, teman. Jadi ini untuk resolusi di bagian videonya, teman ya. Kemudian di sini ada fotonya, yaitu formatnya itu adalah format JPEG, dan di sini ada pilihan 16 megapiksel, 12 megapiksel, 8 megapiksel, 5 megapiksel dan juga 2 megapiksel, teman. Dan di sini ada lensnya, yaitu fixed fokusnya itu adalah f2.8, f sama dengan 3 mm. Kemudian di sini ada 170 derajat wide angle lensnya, teman.
Nah, jadi ini buat kalian yang suka dengan foto panorama yang agak melengkung-melengkung gitu, ini cocok banget buat kalian teman ya. Saya rekomendasikan untuk CB Pro ini. Dan sini juga ada LCD screen, yaitu frontnya itu bagian depannya 0,5 inci monokrom LCD. Kemudian bagian belakangnya ini adalah 2 inci LTPS LCD teman. Jadi memiliki 2 LCD depan dan juga di belakangnya. Kemudian di sini ada portnya ya teman ya. Nah, di sini ada 4 port. Yang pertama di sini ada USB untuk chargingnya, portnya itu 1. Kemudian di sini ada HDMI, portnya juga 1 teman. Kemudian ada juga untuk 2,5 mm untuk mikrofon eksternalnya itu, portnya juga ada 1, dan microSCAR-nya itu slotnya ada 1 teman. Nah, jadi seperti itu untuk portnya ya, bagian portnya. Kemudian di sini untuk connectionnya itu WiFi 802.11 BGN, range up to 25 m², teman. Kemudian di sini ada storage. Nah, untuk storage ini sendiri yaitu untuk penyimpanan pada memorinya ya, yaitu 64 GB teman. Dan di sini juga ada baterainya, itu untuk baterainya adalah 1000 mAh rechargeable ion baterai teman. Kemudian di sini ada juga untuk dimensionnya, unit only 60 x 41 x 22 mm. Kemudian untuk weightnya ini adalah unit only 65 gram teman. Lumayan juga ya untuk beratnya. Dan di sini waterproofnya up to 40 meter deep. Nah, kedalaman sampai 40 meter yang bisa kita capai. Kemudian di sini ada barsnya up to 10 foto per shoot 16 megapiksel. Kemudian di sini ada time lapse yaitu 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 second interval teman. Dan di sini ada exposure-nya min 2.0, 2 plus 2.0, width 0.33 step value. Dan sini untuk loop recordnya itu ada off 2 menit, 3 menit, dan juga 5 menit teman. Nah, jadi maksudnya di sini untuk loop recordnya ini adalah kita bisa merekam hingga batasnya itu hanya 5 menit saja teman. Jadi ketika kita merekam misalnya dan sudah sampai 5 menit, maka perekamannya akan mati sendiri otomatis teman ya, mati otomatis untuk perekamannya. Tetapi untuk video yang direkam itu sudah langsung masuk ke bagian memorinya atau ke penyimpanannya. Dan kemudian di sini ada software apps-nya, yaitu di sini ada B Pro 5. Kemudian ada logo A kecilnya. Dan di sini ada perpaduan warna merah dan juga biru seperti ini ya. Dan bisa kita download di App Store ataupun di Google Play Store teman. Oke, kemudian di sini ada featuresnya yaitu 4K Ultra HD, 170 derajat lens wide-nya, angel lens wide-nya. Kemudian di sini ada LCD-nya, bagian depan dan belakang, ada loop recording, ada foto mode burst-nya juga. Di sini ada time lapse-nya, ada high speed, dan juga ada eksternal mikrofonnya teman ya. Jadi banyak banget untuk fitur-fiturnya. Nah, di sini untuk kamera B Pro-nya ini dia sendiri memiliki bentuk yang lumayan kecil banget ya. Nah, ini ya mudah dibawa ke mana-mana karena bentuknya yang kecil seperti ini. Dia memiliki kelebihan seperti itu ya, mudah dibawa kemana-mana. Dan ini sudah dilengkapi dengan prosesor yang berteknologi tinggi terbaru ya, dimana akan memberikan hasil foto dan video tanpa distorsi warna yang tampak seperti aslinya teman. Berika B Pro ini juga dapat merekam dalam resolusi 4K atau Full HD pada 60 fps dengan hasil yang cerah dan juga terang. Nah, jadi di sini perlu saya luruskan, semakin besar resolusi yang kita gunakan untuk merekam, maka semakin besar pula ruang penyimpanan yang akan dihabiskan teman. Jadi seperti itu ya. Kemudian sini juga ada dua LCD screen-nya ini. Yang bagian depan ini LCD monokrom depannya berukuran 0,5 inci. Kemudian di sini layar TFT LCD belakangnya ini sebesar 2 incian teman. Jadi di sini kita bisa memonitoring juga terlebih dahulu sebelum kita men-take foto atau videonya teman ya. Di
bisa kita melihat dari bagian sini terlebih dahulu. Dan di sini juga ada mikrofon portnya, ini berukuran 2,5 mm yang berguna untuk menjernihkan pada suara video kita. Dan ada juga untuk bagian USB-nya. Nah, untuk USB-nya ini bisa kita gunakan untuk mencharging si baterainya. Caranya sama seperti menggunakan smartphone. Dan ada juga untuk HDMI-nya, ini jarang digunakan ya. Kemudian di sini untuk bagian memory card-nya itu ada di bagian sini. Nah, bisa kita masukkan di bagian sini teman-teman ya. Dan di sini untuk lensanya ini dia kecembungannya itu sampai 170 derajat, dan juga untuk desain di bagian lensanya ini lumayan keren dan juga elegan teman-teman. Dan ada 4 tombol juga. Di sini ada tombol power gini. Kemudian di atas ini ada tombol WiFi yang digunakan untuk mengkoneksikan ke handphone kita ya. Bisa banget dengan cara mendownload aplikasinya terlebih dahulu. Kemudian di sini ada juga untuk tombol dan atas dan bawahnya ini. Nah, ini berfungsi untuk memilih menu-menu yang berada di bagian dalam sini ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada casing waterproof. Nah, untuk casing waterproof ini menyesuaikan dengan CB Pro nya teman-teman, yaitu ada 4 tombolnya juga, bagian depan, atas, dan juga sampingnya sini ada 2 ya. Dan untuk lensanya itu dia berbentuk seperti ini, ada serat-seratnya. Dan di sini juga terdapat karet gini ya. Nah, untuk ini digunakan untuk menyangga CB Pro nya ketika berada di bagian dalam sini agar tidak berontak teman-teman. Dan juga ini berfungsi agar LCD belakangnya sini tidak lecet gitu ya teman-teman ya. Dan kita tutup seperti ini. Kemudian di sini ada karet berwarna putih. Nah, untuk karet berwarna putih ini dia sendiri berfungsi untuk mendorong udara seperti ini. Dan tinggal kita kunci, kamera pun siap digunakan untuk melakukan penyelaman gitu ya teman-teman ya. Dan di sini kita juga mendapatkan satu buah tongkat gini ya teman-teman. Jadi di sini dia ada kainnya gini untuk di bagian pegangannya, yang dimana ini berfungsi untuk ketika tangan kita basah ataupun berkeringat ini tidak licin teman-teman ya. Seperti itu. Dan juga ini terbuat dari besi. Dan untuk CB Pro nya ini dengan casing waterproof ini bisa kita pasang seperti ini. Dan bisa kita eratkan langsung saja. Dan kamera pun siap digunakan. Dan ini juga bisa ditekuk-tekuk seperti ini teman-teman ya. Jadi bentuknya itu bakalan seperti ini nantinya ya. Nah, kalau kurang kencangkan lagi, tapi jangan sampai terlalu keras banget ya. Dan untuk harganya ini sudah kalian lihat tadi di awal, yaitu di harga 1.290.000-an teman-teman ya. Jadi buat kalian yang membeli barang dengan harga seperti itu, kalian sudah mendapatkan barang berkualitas seperti B Pro 5 ini. Oke, itu saja pembahasan tentang si B Pro 5 nya. Saya pamit undur diri, sekian dan terima kasih.